Oke guys, hari ini kita akan review eksavator 500 Komatsu ya. Ada eksavator baru ini, ada eksavator 500 Komatsu. Kita akan mengenal komponen-komponen yang ada pada eksavator 500 Komatsu 1008. Nah, nanti gimana komponennya, mari kita cekidot langsung ke alatnya. Oke, ini alatnya ya, 500 1008. Kita mulai dari bagian sini ya. Nanti kalau kita melakukan P2H, pertama kita harus cek posisi kondisi treknya ya. Ini ada trek ya, kondisi trek mulai dari ini sprocket ya, ini sprocketnya, dari segi shoe-nya, kemudian juga dari komponen lowernya ya. Nah, itu ada carry roller 2 ya di atas, ada juga dari track roller bagian bawah dan kondisi komponen. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada pintu ya. Kita buka. Nah, pintunya kalau kita buka di sebelah kiri, di sini ada banyak komponen ya. Kalau kita lihat, ini yang putih di sini, ini adalah filter pre-fuel filternya ya. Kemudian di depannya ada main fuel filter, di belakangnya lagi ada engine oil filter. Nah, kemudian di belakang engine fuel filter di sini ada pompa atau main pump ya. Main pumpnya ada dua, ini ada depan sama belakang. Nah, di sini ada strainernya ya. Strainer dari pompa, nanti kalau dahulu buntuan ini bisa dibuka kalau terjadi low power. Terus di sini juga di bagian sini ada komponen yang namanya rakor ya. Sebelum fuel ini dari fuel tank sebelum masuk ke pre-filter. Kemudian di bagian atas tuh ada filter kecil ya. Itu adalah pilot filternya ya. Itu di PC 500 ini. Nah, di sisi hidrolik, di sisi hidrolik pump, di bagian bawahnya kita lihat nih sensor. Ini adalah sensor hidrolik temperatur dari PC 500. Oke, itu yang di sebelah kiri ya. Nanti di pompa ini nanti dikontrol oleh sistem ya. Kontrol sistemnya udah secara elektrik. Nah, di atasnya di atasnya pompa. Kalau kita lihat ada pakai solenoid ya. Jadi dia sudah menggunakan PC sama LSCPC. Nah, untuk cara kerjanya PC dan LSCPC ini mungkin teman-teman nanti bisa lihat di video saya ya, yang cara ngatur PC, LSCPC, dan juga video tentang cara kerja LS valve dan PC valve pada PC small. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, kita ke sebelah. Ini bagian belakang ya, counterweight. Nah, oke, kita udah berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan di sini ada pintu juga. Kita mulai dari pintu ini. Nah, kita buka pintunya. Oke, ternyata masih dikunci ya. Di sebelah kanan di sini sebenarnya hanya ada aftercooler, terus ada juga radiator ya di bagian belakangnya, dan di bagian atas juga ada kondensor AC ya. Jadi di situ hanya sistem pendingin saja lah. Di sini nggak ada filter, nggak ada komponen kayak PC small lainnya. Nah, kita masuk ke bagian depan sini. Di bagian kanan depan di sini ada box ya. Nah, box ini kalau kita buka, ini ada box baterai ya. Nah, di box baterai di sini dia sudah menggunakan 2 buah baterai, yang mana dia menggunakan baterai 150 Ah ya, 150 ampere, pakai 2 buah baterai di sini. Terus di baterai di sini bagian depan juga dilengkapi yang namanya baterai relay ya. Nih, dia sudah menggunakan baterai relay, dan ada di bawahnya ada safety relay-nya. Jadi nanti kalau nyari safety relay-nya starting motor, dia sudah ada di sistem baterai di sini ya. Nih, ini ada safety relay, ada baterai relay. Nah, di baterai ini sudah ada pengamannya ya di sini. Jadi seperti ini nih. Nah, kalau posisi seperti ini nanti berarti baterainya ini terputus atau nggak ada suplai arus yang menuju ke sistem di sini. Kalau seperti ini nanti berarti arusnya dia terhubung ya, hingga dia arus ini dari voltage baterai ini terhubung ke monitor panel maupun ke electrical unit. Nah, kita tutup. Kita naik lagi. Nah, kalau kita naik di bagian atas di sini ya, ini ada swing motor di PC 500.
Di swing motor ini nanti dia sudah menggunakan swing motornya satu. Di sini ada dipstick untuk penambahan dan pengecekan oli swing ya. Ini nambahnya di sini olinya pakai oli 30. Nah, di depannya di bagian bawah itu ada swivel joint ya. Itu yang supaya nanti hostnya nggak tertekuk ketika diputar ya. Nah, ke bagian belakangnya lagi ini di sini nih. Ini ada kontrol valve ya. Kontrol valve ini nanti akan mengatur arah alirannya ya. Baik itu nanti dia mau ke boom, ke swing, ke arm ini di sini ya, di kontrol valve itu ya. Tuh, itu kontrol valve. Nah, di situ nanti ada major divider, ada LS priority dan lain-lain ya, ada rally valve dan sebagainya itu ada terletak di kontrol valve di situ. Kemudian di sebelah kanannya di situ itu ada tangki hidrolik ya. Oke, di belakangnya kontrol valve kalau mau buka nanti buka ini ya. Kita buka di covernya. Nah, ini ada di bagian engine. Nah, di belakang kontrol valve di sini kalau kita lihat ya, sebelum area engine, nah ini ada pilot pressure-nya untuk PVC ya. Solenoidnya pilot pressure PVC. Jadi nanti kalau PVC-nya digerakin, dia akan terbaca di solenoid ini. Dia akan mengarahkan spool-spoolnya yang akan menuju ke kontrol valve. Jadi pilot pressure-nya ada di belakang kontrol valve ya. Di area engine di sini di PC 500 di sini engine-nya sudah menggunakan SAA6D 125S 5 ya. Jadi namanya dia sudahlah nih ya. Nah, di sini ya. Kelihatan ya. Nih. SAA 6D nih ya, SAA 6D. Nih kelihatan ya. Nah, SAA 6D 125S 5. Berarti dia sudah menggunakan turbo charge, itu turbo charge-nya ya. Ini ada tempat pengisian oli engine-nya di sini. Dan dia menggunakan 6 silinder yang mana silindernya dia besarnya adalah 125 diameter silinder linernya ya. Kemudian ini ada dipstick pengisian oli PTO ya ini. Nah, ini tempat pengisian oli PTO atau oli yang menghubungkan antara engine dengan si pompa. Nah, kemudian di sini kalau mau nambah oli engine tadi di sana di atas ini, kalau mengecek oli engine nanti di sini nih ada dipstick oli engine ya. Ini dipstick oli engine ya, kita masukkan lagi. Di sini ada pilot filter ya. Nah, ini ada pilot filter, tapi bukan pilot filter, ini adalah untuk digunakan yang namanya water separator. Kalau kita mau tidak menggunakan atau tidak mengisi oli, tidak mengisi dengan coolant tapi menggunakan air biasa. Nah, karena dia sudah PC 500 ini sudah SAA6D, dia sudah menggunakan CRI. Nah, CRI di sini dia sudah menggunakan fuel pump ya. Nih. Ya, menggunakan fuel pump. Fuel pumpnya ada di sini, nih, fuel pump. Dan di sini ada common railnya ya. Tuh fuel pumpnya di depan tuh, bagian depan. Situ ada fuel pumpnya, di atasnya ada alternator ya, dan ada kompresor. Di sini ada common railnya ya, ini common rail. Ini common rail kelihatan ya. Ini common rail pressure sensornya. Jadi kalau error ini tinggal buka ini. Ini ada pressure limiter juga. Tinggal dibuka dari situ ketika terjadi error atau keabnormalan pada si sistem fuelnya. Terus di bagian depan selain ada alternator itu alternator ya, ini alternator yang ada merahnya itu. Di bawahnya juga ada kompresor AC. Jadi agak susah nanti kalau mau ganti kompresor AC ya di bawah covernya. Oke, itu untuk di area engine ya. Jadi engine-nya sudah dengan horsepower yang besar. Kita tutup dulu. Sekarang kita masuk ke area kabin ya. Kita jeda dulu, nanti kita masuk di kabin. Ini ada depan kabin ya. Di belakang kabin di sini ada filter AC. Nggak usah kita buka, kita langsung masuk ke kabin saja. Nah, masuk ke kabin. Nah, kalau buka tadi ya, nanti kalau untuk membuka pintu ini ya, levernya ada. Nah, kita bisa buka ya. Kalau kita nggak menekan ini, pintunya nggak kita buka, kunci ya, kunci dia terkunci. Pokoknya ini. Oke, di kabin di sini pertama ada lock lever, sama seperti Excel lainnya ya. Jadi untuk mengunci dari
segi kondisinya si attachment nih ya, ada 2. Terus di belakangnya di sini ada controller AC, ada radio ya, ini radio bukan controller AC, mohon maaf. Radio. Terus kita naik lagi ke atas. Bagian belakang di sini ada box fuse ya, tempat AC dan lain-lain ya. Tuh ada box fuse di bawah. Ini ada tombol di sebelah kanan. Ini ada tombol-tombol lampu ya. Ini ada tombol untuk boom shockless. Jadi nanti kalau kita gunakan boomnya nggak hentak. Swing lock, ada lampu, dan di sini ada LCD ya, sama ya seperti X yang lain ya. Fuel control dial di depannya ada punyanya si kontak ya. Terus di bagian depan di sini sama ya, udah handle 2, ini untuk handle travel kiri dan ini untuk handle travel kanan, mau maju atau mundur. Sedangkan untuk di sebelah kiri ini sama ya, untuk posisi arm ya. Ini power mag, di sini ada tombol power mag-nya. Jadi kalau kita tekan tes, dia akan jadi tenaganya lebih besar ya. Heavy lift atau nyebutnya heavy lift ya. Terus di sini nanti kalau kita gerakan seperti ini, dia akan menggerakkan armnya ya, memanjang dan memendek. Kalau ke kanan dan ke kiri, nanti kini akan swing kanan dan swing kiri. Sedangkan untuk yang kanan, kalau kita maju mundurkan, dia akan menaik dan menurunkan boom yang ini. Kalau kanan kiri, kita akan melipat dan melepas bucket. Seperti itu ya. Terus kalau kita on, nah di kabinnya di sini nih sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya, di PC500 di sini nih. Kamera belakang nih kelihatan ya tuh. Posisi on. Terus di sisi sampingnya di sini ada hidrolik temperatur, ada fuel level, ada coolant temperatur sudah terbaca langsung. Di bawahnya ada tombol AC ya, ini tombol AC-nya. Sini kalau mematikan ini, lo hidupkan ya tinggal tekan blowernya atau yang lainnya ya. Nah, ini untuk akan kalau kita tekan tombol di sini dia akan menaikkan. Nah, monitornya akan berubah di monitor AC. Setelah selesai baru dia akan monitornya mati. Nah, di tombol di sini ada tombol 5 ya, ini saya buka. Ini ada F1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk milih ya, nanti akan mau milih settingan yang ada di sistem tombolnya si excavator. Nah, misalkan gini, kita akan milih jam di nomor 4. Maka dia akan menunjukkan jamnya ya. Dia jam 8.34. Kalau kita tekan lagi, dia akan menunjukkan HM-nya atau host meternya atau unit ini sudah beroperasi berapa lama, seperti itu. Kalau kita tekan F6 di sini misalkan, nah dia akan menunjukkan record operation, guidance record, overall view dan lain-lain. Untuk memilihnya nanti sampai bisa tekan yang ini nih, atas naik turun ya. Ini untuk menurunkan, ini untuk menaikkan. Kalau ini untuk oke, geser ke kanan ke kiri memilih modenya. Kalau F5 ini digunakan untuk kembali. Ya, misalkan kembali seperti ini. Terus kalau kita mau itu menu operator ya, nanti ada gambar-gambar simbol-simbol ini untuk menunjukkan error nanti ya. Ada error 03, berarti tracknya low atau lambat. Ini modenya kura-kura. Di sini boomnya dia adalah terkunci dan lain-lain ya. Terus kalau mau masuk monitor panel di excavator, mau pakai mode mekanik, nanti sampai tekan yang ini nih, nomor 4. Seperti ini. Baru tekan 1, 2, 3. Kita lepas. Nah, dia akan masuk ke menu mekanik. Di sini bisa melakukan PPM, monitoring, maintenance record, ataupun kita mau ngetes yang lainnya. Mungkin itu dulu ya. Nanti untuk lebih detailnya kita buatkan yang lebih panjang. Karena ini sudah durasinya 13 menit ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Silakan bantu like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat ya. Biar banyak teman-teman yang lain bisa tahu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.